Hai, perkenalkan nama saya Marcella Claristalin. Di sini saya akan mempresentasikan modul 5 mengenai perspektif global dari visi IPTEK, transportasi, komunikasi, dan hubungan internasional. Dan materi yang pertama adalah perspektif global dari visi IPTEK, yang kedua perspektif global dari visi transportasi, yang ketiga perspektif global dari visi komunikasi, dan yang keempat perspektif global dari visi hubungan internasional. Kajian pertama, perspektif global dari visi IPTEK. Sebelum kita melangkah jauh membahas tentang perspektif global dalam visi IPTEK, mari lebih dahulu kita mengkaji apa sebenarnya yang dinamakan IPTEK itu. IPTEK merupakan akronim dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang kerap digunakan saat membahas mengenai perkembangan teknologi atau adanya perkembangan suatu disiplin ilmu. Perkembangan IPTEK sendiri terjadi karena adanya globalisasi. Kemajuan di bidang teknologi ini membantu kehidupan manusia. Berikut ilmu dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama ilmu eksak atau ilmu pengetahuan alam, dan yang kedua ilmu non-eksak atau ilmu pengetahuan sosial. Dari dua ilmu ini kita dapat membedakan ciri ilmu bila dibandingkan dengan pengetahuan yang acak dan terbuka, terletak pada adanya sistematik, objek kajian, ruang lingkup kajian, dan metode yang diharapkan, sedangkan pengetahuan tidak memiliki ciri-ciri seperti yang dimaksudkan di atas. Pengetahuan dan ilmu, hubungan keduanya sangat erat, oleh karena itu dalam konsep ilmu biasa juga disebut pengetahuan. Sebutan atau penamaan yang dimiliki demikian dipergunakan pada pemberian nama IPA dan IPS yang sudah menjadi kelaziman pada pengelompokan ilmu pengetahuan. Berikut ada pengertian IPTEK menurut Brown dan Brown tahun 1980, halaman 2, dan Marwa Daud Ibrahim yang dikutip Latif Edes tahun 1994, halaman 17. Brown dan Brown mengungkapkan teknologi adalah penerapan pengetahuan oleh manusia untuk mengerjakan satu tugas yang dikehendakinya. Dengan demikian, teknologi itu dapat dikatakan sebagai praktis pengetahuan untuk mengerjakan sesuatu yang kita inginkan. Sedangkan Marwa Daud Ibrahim mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan adalah suatu jawaban sistematis dengan kata mengapa, sedangkan teknologi adalah jawaban praktis dengan pertanyaan bagaimana. Melalui teknologi, orang dapat memanfaatkan gejala alam, bahkan bisa mengubahnya. Berdasarkan pendapat tersebut, maka disimpulkan secara sederhana teknologi itu tidak lain adalah penerapan pengetahuan dan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan penguasaan pengetahuan manusia tentang cara memanfaatkan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Berikut ada Alvin Toffler dalam bukunya yang berjudul Gelombang Ketiga mengemukakan tiga tahap perkembangan. Gelombang pertama, gelombang kedua, dan gelombang tiga. Di sini saya sedikit menjelaskan ketiga gelombang tersebut. Yang pertama ada gelombang pertama. Ribuan tahun lalu telah terjadi perubahan besar dalam bercocok tanam sederhana menjadi pertanian yang lebih maju. IPTEK pertanian lebih maju dari periode sebelumnya telah diterapkan dan dimanfaatkan. Saat itu terjadi revolusi hijau. Yang berikut gelombang kedua. 300 tahun yang lalu, tepatnya pada abad 17, dengan ditemukan mesin uap, mesin pemintal kapas, proses produksi di sektor industri cepat meningkat. Perkembangan, kemajuan, dan penerapan IPTEK di bidang produksi dan industri terjadi lonjokan sehingga periode ini dikenal sebagai revolusi industri. Yang berikut gelombang ketiga. Pada abad 20, kemajuan IPTEK dengan industri elektronik maju dengan cepat, seperti radio, TV, telepon, faksimili, dan internet maju dengan cepat, termasuk dengan penerapannya. Melalui media elektronik ini, berita dengan peristiwa cepat tersiar ke seluruh dunia. Pemanfaatan satelit komunikasi, penyiaran TV semakin luas, informasi makin cepat meraba. Oleh karena itu, pada abad 20 telah terjadi revolusi informasi, proses globalisasi berbagai aspek kehidupan makin dipacu. Berikut perlu mengetahui tahapan-tahapan perkembangan sejarah perekonomian. Pertama, masyarakat pramu pangan sederhana. Yang kedua, masyarakat pramu pangan lebih maju. Yang ketiga, pertanian sederhana dan pengembalaan. Yang keempat, pertanian lebih maju. Dan yang kelima, masyarakat pengrajin. Untuk poin pertama, masyarakat pramu pangan sederhana, kemampuannya hanya mengumpulkan bahan pangan baik di darat atau hutan sabana, padang dan rumput, maupun di perairan seperti sungai, danau, rawa, dan pantai. Yang untuk poin kedua, masyarakat pramu pangan lebih maju. Kemampuan
kemampuan memungut bahan sudah lebih berkembang, dan dengan menggunakan peralatan tombak, panah untuk berburu dan menangkap ikan, dan menggunakan tongkat atau sejenis linggis dan kayu untuk mencari bahan parigari di darat. Untuk poin ketiga, pertanian sederhana dengan pengembalaan, mulai melakukan cocok tanam meskipun hanya menggunakan tongkat untuk membuat lubang di tanah sebagai benih tanaman. Belum dilakukan pencangkulan, pupuk maupun perairan. Perburuan binatang di darat, berkutang sudah mulai dilakukan pengembalaan. Untuk poin keempat, pertanian lebih maju, telah menggunakan alat pertanian lebih maju seperti semacam cangkul, pemeliharaan tanaman, dan secara terbatas dilakukan pemupukan. Memanfaatkan hewan untuk membantu mengolah, seperti hewan peliharaan mulai dikandangkan atau peternakan sederhana. Pada masa ini telah terjadi revolusi hijau, terjadi perubahan yang berarti dalam cocok tanam menggunakan peralatan lebih baik, sehingga terbatas dilakukan pemupukan dan penggairan. Untuk poin terakhir, masyarakat pengrajin mulai membuat peralatan barang anyaman sederhana, membuat barang gerabah seperti keramik kasar sederhana. Gerabah api dimanfaatkan oleh masyarakat. Pemanfaatan api ini membawa perkembangan iptek lebih maju lagi. Yang berikut Marwah Daud Ibrahim, ia melihat bahwa teknologi atau iptek mengandung dilema atau berwajah dua. Di satu pihak, kita perlu bersyukur menikmati rahmat yang membawa keluar permasalahan buat manusia yang berupa dampak positif akibat perkembangan iptek itu sendiri, maupun pada pihak lain kita diwajibkan pula untuk mewaspadai dan kehadiran iptek berupa dampak negatifnya yang akan menimbulkan laknat malapetaka yang setiap saat akan menimpa lingkungan hidup dan pada akhirnya juga kembali mengancam kehidupan kebudayaan umat manusia di muka bumi ini. Yang berikut apa dampak positif dan dampak negatif perkembangan iptek. Dampak positif perkembangan iptek dalam dunia pendidikan, yang pertama ada inovasi dunia pendidikan semakin berkembang. Yang kedua, sistem administrasi pendidikan berkembang. Yang ketiga, muncul metode pembelajaran baru. Dan dampak negatif perkembangan ipteknya, yang pertama ada pelanggaran hak kekayaan intelektual. Yang kedua, kecanduan teknologi. Yang ketiga, seperti sarana untuk mencontek. Yang berikut, materi kajian yang berikut ada perspektif global dari visi transportasi. Mari kita mengkaji apa sebenarnya yang dinamakan transportasi. Transportasi adalah perpindahan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Transportasi digunakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Yang berikut ada perkembangan daya pikir manusia yang dikonsepkan sebagai perkembangan budaya. Perkembangan transportasi di era globalisasi dewasa ini sangat menakjubkan, seperti dunia makin terasa sempit, jarak antar kota, negara, dan benua sudah bukan menjadi hambatan lagi. Ditinjau dan sudut pandang perspektif budaya, kita semua dapat mengamati perkembangan alat angkut atau transportasi dan waktu ke waktu yang semakin maju. Siklus tahapan-tahapan perkembangan angkutan itu mulai dan memanfaatkan tenaga manusia yang sampai saat ini masih ada dan masih dilakukan, memanfaatkan alat pukul serta alat usung sederhana, memanfaatkan tenaga hewan, kendaraan beroda sederhana, kendaraan bermotor, kendaraan yang menggunakan baling-baling, kendaraan yang menggunakan tenaga jet, sampai kendaraan yang menggunakan tenaga surya atau matahari. Berikut pemanfaatan transportasi untuk perdagangan antar daerah, antar kawasan, sampai antar negara. Yang terbawa itu tidak hanya barang dagangan dan manusia yang memperdagangkannya, melainkan keikutsertaan tradisi kebiasaan, bahasa, agama, pengetahuan, dan iptek, kontak dan komunikasi, serta interaksi sosial antar manusia yang datang dengan kelompok yang didatangi, membawa dampak yang luas, tidak hanya aspek ekonomi, melainkan juga aspek budaya, politik, bahkan juga aspek psikologi. Sebagai contoh, pencarian rempah-rempah oleh pedagang Eropa ke Asia dan pencarian dunia baru. Berikut, apa saja masalah-masalah yang terjadi dalam bidang transportasi.
Masalah-masalah yang terjadi dalam bidang transportasi yaitu yang pertama kemacetan lalu lintas dan kesulitan parkir. Yang kedua ketidakmampuan transportasi umum. Yang ketiga transportasi non bermotor. Yang kelima kehilangan ruang publik. Yang keenam biaya pemeliharaan infrastruktur yang tinggi. Dan yang ketujuh dampak lingkungan dan konsumsi energi. Yang berikut apa dampak positif dan dampak negatif dalam bidang transportasi. Dampak positif dalam bidang transportasi yang pertama, menghemat waktu dan tenaga. Penciptaan alat transportasi seperti sepeda motor dan mobil membuat kita bisa melakukan perjalanan dekat maupun jauh dengan mudah dan cepat. Yang kedua, mengembangkan dalam aktivitas ekonomi. Transportasi merupakan sektor pembangunan ekonomi yang mencakup lingkungan secara luas dan besar. Dampak ini membantu daerah pusat dan dalam kegiatan perekonomian di kota. Yang ketiga, membantu perjalanan di daerah kota. Transportasi juga diperlukan untuk perjalanan mencapai tempat-tempat yang akan dituju seperti sekolah, bekerja, tempat pelayanan sosial dan bersantai di luar rumah. Yang keempat, pengembangan tata guna lahan. Transportasi juga membentuk lalu lintas dalam berkendara. Penggunaan tata lahan sebaik mungkin menghasilkan jaringan. Dampak negatifnya menciptakan simbol status sosial dengan adanya alat transportasi yang diciptakan dengan membentuk persepsi status sosial tertentu. Semua orang dapat membeli mobil bagus, dapat dikatakan sebagai orang kaya dan sukses, sehingga membentuk status sosial didasarkan juga pada jenis mobil yang dibeli. Yang kedua, menimbulkan kemacetan jalan. Semakin banyaknya masyarakat yang membeli alat transportasi seperti mobil dan motor membuat semakin padatnya arus lalu lintas jalan raya. Yang ketiga, menurunnya kualitas lingkungan. Semakin banyak penggunaan transportasi, maka aktivitas yang dijalankan semakin besar, membuat ruang pencemaran lingkungan akibat gas atau asap yang dikeluarkan dari transportasi. Dari kajian yang berikut, perspektif global dari visi transportasi. Apa sebenarnya yang dinamakan komunikasi? Komunikasi itu tidak hanya memiliki otentik buat manusia. Makhluk manusia seperti halnya tumbuh-tumbuhan dan hewan memiliki cara berkomunikasi. Tumbuh-tumbuhan dengan warna, aroma dan perilaku lainnya mampu berkomunikasi dengan kumbang, kupu-kupu serta hewan dan tumbuh-tumbuhan lainnya. Untuk kepentingan biologis dan mempertahankan jenis, tumbuh-tumbuhan tadi memiliki kemampuan dengan cara berkomunikasi. Berikut tujuan dan manfaat dalam bidang komunikasi. Tujuan dan manfaat dalam bidang komunikasi, yang pertama, dalam mendapatkan informasi akan jauh lebih cepat, akurat dan tepat, dapat dengan mudah menemukan informasi-informasi terbaru meskipun berada di belahan bumi. Pada dasarnya, tujuan komunikasi adalah untuk memberikan pengetahuan atau informasi kepada orang lain sehingga dapat memengaruhi pemikiran, pengubahan sikap, dan mendorong orang lain untuk melakukan hal tertentu. Berikut komunikasi yang dilakukan oleh manusia yang beragam, mulai dari yang paling sederhana dengan kedipan mata, angkat dan lambaian tangan, suara dan teriakan sampai menggunakan bahasa, penggunaan alat, mulai dan sampai dengan media elektronik canggih. Semuanya itu untuk kepentingan hubungan sosial dengan motif yang beragama. Dengan perspektif budaya, komunikasi dengan segala bentuk, cara dan sarananya juga merupakan perkembangan budaya yang mengacu perkembangan kebudayaan, terutama setelah menggunakan bahasa serta lambang-lambang ilmu pengetahuan. Berikut apa saja masalah-masalah yang terjadi dalam bidang komunikasi. Masalah-masalah yang terjadi dalam bidang komunikasi yaitu masalah yang dihadapi bangsa Indonesia, seperti pencurian password, penyadapan jalur komunikasi, sistem komputer dan informasi dibajak, virus, pemalsuan uang, dan pemalsuan identitas. Berikut kelemahan ilmu pengetahuan teknologi dalam bidang komunikasi. Kelemahan iptek di bidang komunikasi yaitu seperti penggunaan komputer online misalnya terkadang dimanfaatkan oleh orang-orang jahat untuk membobol bank dan rahasia perusahaan. Jaringan telepon juga dapat dijadikan usaha untuk menyimpang dan ketentuan-ketentuan
dengan peraturan perusahaan. Banyak hal tentang rekayasa media, komunikasi perlu diwaspadai dalam penggunaan yang menyimpang. Dampak positif dan negatif perkembangan teknologi komunikasi. Dampak positifnya, yang pertama menghubungkan orang di seluruh dunia. Yang kedua, menyebarkan informasi dengan cepat. Yang ketiga, munculnya media sosial. Dan yang keempat, sarana berbagai file. Dampak negatifnya, di samping memberikan banyak dampak positif, ternyata masih ada dampak negatif yang bisa terjadi dalam perkembangan teknologi komunikasi. Karena segalanya terasa mudah, banyak murid misalnya yang hanya murni melakukan copy-paste dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Dalam bidang bisnis, kemajuan teknologi komunikasi juga memicu maraknya kejahatan virtual seperti hack dan carding. Juga telah merugikan banyak orang. Yang berikut dari sudut pandang global, keberhasilan saling ketergantungan dalam aspek kehidupan antar bangsa dan antar negara tidak terlepas dari keberadaan transportasi dan media komunikasi. Informasi aktual tentang keberadaan dan perkembangan suatu kawasan atau negara yang memiliki ketergantungan dengan negara lainnya dapat diketahui melalui media komunikasi, baik faksimile, telepon, atau internet. Sepanjang permukaan bumi masih terbentang dan sepanjang kehidupan umat manusia ada di atasnya, proses perkembangan dan pemanfaatan komunikasi tidak akan terhenti. Hal itulah yang perlu menjadi pegangan agar kehidupan kita makin bermakna dan makin meningkatkan kesejahteraan. Dari kajian kapal perspektif global dari visi hubungan internasional. Apa itu hubungan internasional? Hubungan internasional atau Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan lembaga dunia yang memperhatikan segala aspek kehidupan manusia di negara anggotanya. Karena itu lembaga ini membawahi lembaga-lembaga khusus yang menangani suatu aspek tertentu dari kehidupan umat manusia. Yang berikut masalah-masalah apa yang ditangani oleh PBB. PBB menangani masalah-masalah internasional terutama yang dialami oleh negara-negara anggota. Masalah-masalah global yang merupakan agenda yang tidak terselesaikan meliputi masalah-masalah kependudukan, pangan, lingkungan hidup, dan perdamaian. Masalah-masalah tersebut di atas pada hakikatnya selalu terkait dengan kepentingan semua masyarakat bangsa yang ada di muka bumi. Yang berikut Nation Scientific Community on the Effect of Atomic Radiation. Sebagai contoh masalah kependudukan, suatu hal yang menjadi kepentingan global umat manusia, terutama berkenaan dengan kualitas sumber daya manusia, kebudayaan, pendidikan, dan ilmu pengetahuan. Yang berikut dalam lembaga PBB adanya perbedaan sistem politik, ekonomi, rasial, agama, budaya, dan bentuk pemerintahan negara-negara anggota. Namun, tidak menjadi hambatan dalam mengajukan pendapat terhadap permasalahan dunia pada umumnya. Hal-hal yang penting diangkat untuk dibahas bersama, meskipun belum dapat dipastikan akan menjadikan sebuah kesepakatan. Berikut sehubungan dengan masalah lingkungan hidup yang semakin memprihatinkan, Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan tahun 1988 halaman 38. Mengingatkan bahwa kesejahteraan yang diperoleh di sebagian dunia genting karena diperoleh melalui praktik pertanian, kehutanan, dan industri yang menghasilkan keuntungan dan kemajuan hanya dalam jangka pendek. Kini skala campur tangan kita dalam alam semakin meningkat dan dampak fisik keputusan kita meluap melampaui batas-batas geografi negara. Berikut ada asas ekonomi dan ekologi menjadi landasan penerapan IPTEK yang ekonomi dengan kelestarian lingkungan. Penerapan oleh asas dan konsep material semata, melainkan juga menyimbangkan kebutuhan IPTEK yang tidak hanya dilandasi dan didasari oleh nilai filsafat yang bermakna menyelaraskan nilai-nilai material dengan nilai-nilai normal. Kesadaran dan penghayatan terhadap nilai-nilai filsafat yang demikian itu tidak hanya terbatas bagi kepentingan bangsa tertentu, melainkan juga harus dilihat dari sudut pandang.
Yang berikut ketergantungan antar wilayah, antar negara, dan antar bangsa, dan ketergantungan antar ekonomi dan ekologi merupakan tuntunan nyata yang mampu menyeimbangkan antara kesejahteraan hidup umat manusia dengan kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, bersatunya kata dengan perbuatan dalam menyelamatkan kehidupan dengan sumber daya lingkungan bukan hanya sekedar slogan, melainkan juga wajib menjadi suatu tuntunan kebutuhan. Bersatunya teori dengan praktik dalam memandu iptek kepentingan ekonomi dengan kelestarian lingkungan dalam menjaminkan kehidupan sejahtera dan berkelanjutan, hendaknya tercermin dalam pelaksanaan di lapangan. Yang berikut kecenderungan yang semakin luas pada tataran internasional yang mengglobal dalam perspektif ekonomi dan ekologi, yaitu berkenaan dengan relokasi industri dari negara-negara maju ke negara-negara sedang berkembang, termasuk di dalamnya ke Indonesia. Negara-negara maju yang sudah berpengalaman mengolah dan menangani industrialisasi, akhirnya mengalami dampak industri terhadap lingkungan di negaranya sendiri dan secara global. Sekian dan terima kasih hasil presentasi saya.